Selamat malam semua saudara-saudari berada di ruangan studio. Saya sangat berterima kasih atas kehadiran. Saya berdua, Tuhan memberkati kalian. Sebelum kita belajar, kita berdoa, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami memang luar biasa di dalam kehidupan kami masing-masing, walaupun kami tidak mengerti semua situasi yang terjadi di dalam kehidupan kami, tetapi kami pasti akan percaya Tuhan. Karena Tuhan yang sangat mengasihi kami, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Hari ini uh, pendahuluan mungkin sederhana. Kita akan melihat apa yang kita belajar. Dan kita masih terus akan melanjutkan ruang sidang di gedung pengadilan. Dan setelah itu grup diskusi. Kadang-kadang waktu kita belajar kitab Alkitab, memang penting sekali garis besar itu membantu kita sejauh mana kita. Saya mau bertanya, kalian sekarang di mana kita? Yo, sekarang kita nomor satu bagian C, kebutuhan keselamatan. Rasul Paulus dia menjelaskan bahwa mengapa semua orang yang dibutuhkan keselamatan. Dan sebagai jaksa Rasul Paulus, dia memanggil tiga kategori dari manusia. Yang pertama, manusia primitif, seperti orang-orang yang ateis. Mereka bilang tidak ada Allah. Dan yang kedua, manusia cerdas. Ini orang-orang yang bijak dan pintar. Dan setelah itu manusia religius itu beragama. Jadi kita sudah melihat yang kategori pertama minggu lalu sebagai manusia primitif, mengapa Rasul Paulus membawa mereka ke ruang sidang. Kita melihat Roma pasal 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, ya, mereka sudah tahu siapa yang Allah dari alam semesta diciptakan oleh Tuhan. Tetapi mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka sengaja menolak kemuliaan Tuhan dan bertobat kepada Tuhan dan mencari Tuhan, tetapi mereka sengaja apa? Menjadi pikiran mereka menjadi sia-sia. Jadi 5 tahap bagaimana mereka menolak dan menghina Tuhan, kita sudah melihat minggu lalu. Dan minggu ini kita akan melihat bahwa bagaimana Tuhan berkata kepada mereka setiap mereka menolak Tuhan. Tuhan sebagai Maha Tahu, Tuhan tidak membiarkan apa yang mereka melakukan kepada Tuhan. Jadi kita akan melihat apa yang Tuhan berkata kepada mereka. Yang pertama, kita berumah pasal 1 ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada apa? Keinginan hati mereka. Tuhan membiarkan mereka, maka mereka bisa melakukan apa yang mereka ingin. Jadi perlindungan Tuhan sudah dicabut dan mereka melakukan apa saja yang di dalam hati mereka. Dan apa yang itu terjadi? Akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Mereka menghancurkan dirinya sendiri dengan keinginan hati, ya. Tetapi ini yang memang bahaya. Kita seharusnya mengingat bahwa memang saat Tuhan menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka, itu tidak baik bagi mereka. Ya.
Mengapa? Karena mereka sengaja menghina dan menolak Tuhan. Dan yang kedua, setelah ayat 25, karena itu, karena ayat 25, Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang melakukan sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Hawa nafsu. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa dosa-dosa mereka semakin parah. Tapi mereka tidak sadar bahwa Tuhan tidak senang melihat kehidupan mereka, tetapi mereka sengaja melakukan apa yang Tuhan berkata kepada mereka. Tuhan menyerahkan mereka. Setelah ayat 27, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Ada kesempatan bagi mereka, itu apa? Mengakui Allah. Tapi Tuhan sudah membaca hati-hati mereka. Mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Ya. Ini juga sering terjadi di dalam hati-hati kita masing-masing. Kita sudah tahu apa yang kita lakukan itu tidak benar sesuai dengan firman Tuhan, tetapi kita tidak mau mengakui Allah. Keras kepala. Ya. Dan apa yang itu terjadi? Tuhan menyerahkan mereka pada pikiran-pikiran yang terkutuk. Dan yang terakhir, setelah ayat 29 dan 31. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah. Memang waktu kita membaca satu demi satu, Rasul Paulus sebagai jaksa, dia membawa bukti-bukti. Ya, mengapa mereka sengaja menghina dan menolak Tuhan? Karena memang itu mereka hatinya memang seperti batu. Mereka selalu bilang apa? Oh, maaf, saya tidak tahu. Ya, tapi firman Tuhan bilang apa? Bukan. Mereka sudah tahu ada Allah. Mereka sudah tahu tuntutan-tuntutan hukum Allah. Yaitu setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukan sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Oh, memang kesabaran Tuhan itu luar biasa. Mereka bukan hanya melakukan diri, tetapi mereka membawa teman-teman yang lain juga. Semua itu jatuh dalam dosa bersama-sama. Jadi, setelah golongan itu manusia primitif mendengar semua bukti-bukti dari jaksa Rasul Paulus, mereka berdiam. Mereka tidak bisa membela. Dan Allah menghakimi mereka terbukti bersalah. Dan yang golongan kedua, kita melihat bahwa manusia cerdas. Golongan ini mereka sudah dididikan, sudah belajar, dan mereka sudah melihat kehidupan manusia primitif. Jadi kitab Roma pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10 itu menjelaskan bagaimana mereka sekarang bertobat dengan jaksa Rasul Paulus di ruang sidang. Golongan yang didikan ada dua hal yang Rasul Paulus membawa bukti. Yang pertama, mereka belajar bagaimana dunia diciptakan dan berjalan. Ya. Karena mereka dididikan. Ya. Orang-orang primitif, mereka hanya melihat, memandang, tetapi ini golongan yang didikan,
Mereka sudah belajar dan mereka sudah tahu ada yang seseorang, bukan seseorang, ada yang sesuatu atau Allah yang menciptakan dunia sesuai dengan tujuan dia dan berjalan sesuai dengan kehendak dia. Dan yang kedua, mereka bukan hanya melihat alam semesta, bintang-bintang, dan semua binatang, pohon. Mereka juga belajar sejarah dunia. Mengapa yang ini penting? Saat mereka belajar sejarah dunia, Tuhan sudah memberikan bukti-bukti bagaimana Tuhan menguasai semua kerajaan-kerajaan yang besar. Yang pertama, bagaimana bangsa Israel ya keluar dari Mesir. Bagaimana Tuhan mengadakan mujizat-mujizat kepada orang-orang Mesir. Maka mereka takut akan Tuhan. Dan bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel sekitar 2 jutaan penduduk pada waktu itu di padang gurun. Tidak ada makanan, tidak ada air. Tetapi mereka masih menyelesaikan perjalanan 40 tahun. Itu sudah ditulis di dalam sejarah dunia. Dan bagaimana Babelonia, bangsa Israel, dan Assyria, dan juga Helenisme. Mereka sudah tahu belajar. Maka mereka sudah tahu tentang Allah yang Maha Tahu dan Maha Kudus. Tetapi kita akan melihat bahwa apa yang Tuhan menunjukkan karakter Dia kepada mereka. Jadi ada dua hal yang kita sudah tahu dan Tuhan menunjukkan ada tiga karakter Dia melalui sejarah dunia dan semua yang penciptaan. Yang kita Roma pasal 2 ayat 4 berbunyi begini. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Apakah kalian sudah dapat apa yang Tuhan tunjukkan karakter dia? Yang pertama, kekayaan, kemurahannya, ya. Dan kedua, kesabarannya. Dan yang ketiga, kelapangan hatinya. Jadi, mengapa Tuhan menunjukkan tiga ini karakter kepada mereka? Apa tujuan? Ya. Jadi sekarang Rasul Paulus sebagai jaksa, dia membawa bukti bahwa Tuhan sudah memberitahukan kalian melalui ciptaan, melalui sejarah dunia, kalian sudah melihat kekayaan, kemurahan, kesabarannya, kelapangannya hatinya. Tujuan itu Allah dalam semua yang ini untuk pertobatan. Ini penting, ya. Mengapa Tuhan menunjukkan semuanya ini kepada mereka, golongan manusia cerdas, karena mereka perlu pertobatan. Tetapi ada yang tiga hal yang jahat yang mereka lakukan. Ya. Walaupun mereka sudah tahu dan Tuhan sudah tunjukkan tiga karakter kepada mereka, kita akan membaca kitab Roma pasal 2 ayat 1. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab alasannya, dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Jadi yang pertama, apa yang mereka melakukan? Menghakimi orang yang lain. Mereka menghakimi seorang yang primitif, ateis. Ini belum dididikkan. Ini kurang bijak, kurang tahu. Aduh,
orang bodoh, mereka melakukan hal yang bodoh. Jadi golongan itu manusia cerdas menghakimi mereka, ya, dan mereka sedikit lebih sombong. Tetapi apa yang mereka lakukan? Hal-hal yang sama, ya. Apa yang mereka menghakimi, itulah yang mereka melakukan di dalam kehidupan mereka. Ini orang apa? Bijak, tetapi bodoh di hadapan Tuhan. Bukan hanya itu, lebih parah. Kita Roma pasal 2 ayat 4, tadi kita sudah melihat tiga karakter Tuhan, tetapi kita bisa melihat sikap mereka kepada Tuhan saat mereka melihat tiga karakter, kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya. Apa yang mereka melakukan? Yo, mereka menganggap sepi, menghina. Mereka sengaja menghina. Nanti kita akan melihat mengapa mereka menghina dan menganggap sepi. Karena mereka keras kepala. Mereka berpikir mereka benar. Mereka tidak mau mendengar firman Tuhan. Ya. Jadi apa yang Tuhan berkata kepada mereka? Kitab Roma pasal 2 ayat 6. Peringatan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya. Jangan lupa, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi Rasul Paulus sebagai jaksa, dia membawa dua golongan, ya, di bawah ayat ini. Satu golongan, kita melihat bahwa ini golongan akan menerima hidup yang kekal. Kita Roma ayat pasal 2 ayat 7 melihat yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Kadang-kadang ada yang pemahaman yang salah muncul dari sini, karena kadang-kadang gereja-gereja mengajar dengan ayat ini bahwa, oh, kita seharusnya membuat sesuatu yang berbuat baik. Bukan artinya itu. Kitab Roma pasal 2 ayat 7, apa artinya berbuat baik? Itu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Berarti percaya firman Tuhan. Karena minggu lalu, mungkin 3 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang saat mereka mendengar Injil di daerah Galatia, ada yang perdebatannya muncul. Karena mereka bilang apa? Oh, percaya Tuhan itu tidak cukup diselamatkan dari hukum yang kekal. Kita seharusnya menambah pekerjaan kita. Jadi Rasul Paulus bilang apa? Sungguh-sungguh tidak. Bukan melakukan hukum Taurat atau sunat atau mengikuti adat-adat. Itu tidak perlu. Berbuat baik, apa artinya? Kita menerima pengorbanan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita dan tidak mencari kepentingan sendiri. Jadi, mencari apa? Kemuliaannya. Saat kita mencari kemuliaan Tuhan, kita akan takut akan Tuhan dan hatinya kita akan rendah hati. Tidak seperti yang tadi kita lihat, keras kepala. Ya. Tidak akan menganggap sepi kemurahannya, kesabarannya, kelapangannya hatinya. Kita akan menerima itu dan sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena kita sebagai manusia, orang berdosa yang dulu, kita tidak ada hak menerima seperti itu. Itu memang hadiah Tuhan, anugerah Tuhan. Oleh sebab itu mencari kemuliaan, kehormatan, ketidakbinasaan. Sudah berjanji hidup kekal. Dan ada golongan yang lain, tetapi
ada murka dan geram. Jangan lupa di dalam Injil ada tiga hal yang Rasul Paulus menjelaskan. Yang pertama, power, kuasa Tuhan. Siapa yang memberi keselamatan kepada orang yang percaya Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat? Tuhan. Bukan usaha kita membuat keselamatan kita. Yang kedua itu apa? Righteousness, kebenaran. Bagaimana Tuhan melihat kehidupan orang dan dia bilang ini benar? Bukan melakukan hukum Taurat. Saat kita percaya Tuhan. Saat kita menerima semua firman Tuhan di dalam hati dan menerapkan itu di dalam kehidupan kita, itu dihitung sebagai kepercayaan iman kita. Dan yang ketiga, murka Allah. Ya. Banyak orang-orang mereka lupa, ya. Saat mendengar Injil, mereka hanya melihat power dan righteousness, anugerah Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Saat mereka tidak mendengar firman Tuhan yang benar-benar, murka Allah atas mereka. Ini ulangi lagi. Murka dan geram kepada mereka. Kita seharusnya hati-hati melihat. Yang pertama, tadi mencari apa? Kemuliaan, kehormatan, ketidakbinasaan. Tetapi sekarang lihat mencari kepentingan sendiri. Tidak peduli apa yang Tuhan berkata kepada mereka. Tuhan sudah tunjukkan kesabarannya, kemurahannya, kelapangan hatinya di dalam kehidupan kita masing-masing dan orang-orang yang lain. Tetapi mereka tidak peduli, tapi mencari kepentingan sendiri yang tidak taat kepada kebenaran. Tuhan sudah menjelaskan bagaimana orang berdosa bisa diampuni. Tidak ada cara yang lain. Kita perlu membayar upah dosa. Itu darah hidupnya. Siapa yang membayar semua upah dosa kita? Itulah yang taat kepada kebenaran. Dan setelah kita menjadi orang yang percaya, apa yang kita perlu lakukan? Apakah kita mau? Apakah kalian masih mau berhidup sesuai dengan keinginan dagingnya? Sungguh-sungguh tidak. Tadi kita sudah melihat semua yang Tuhan tunjukkan. Tujuan itu apa? Bertobat. Ya. Masih ada waktu kesempatan mengakui Allah. Ya. Bertobat kepada Tuhan. Tetapi mereka sengaja tidak mau. Ya. Melainkan taat kepada kelariman. Jadi sebagai Rasul Paulus, ya, Rasul Paulus sebagai jaksa, dia membawa golongan yang manusia cerdas. Inilah yang bukti-bukti yang kalian melakukan, ya. Apakah kalian ada yang sesuatu yang lain kalian bisa membela? Dan golongan ini juga berdiam, tidak bisa bilang apa-apa karena itu benar-benar yang mereka melakukan. Jadi terbukti bersalah juga. Sekarang mengapa Rasul Paulus menulis yang ruang sidang kepada golongan pertama, seorang yang primitif, ateis, dan yang kedua manusia cerdas? Karena mereka selalu bilang, oh ya saya bebas, tidak ada murka Allah, kalau mati, sia-sia, tidak ada sesuatu. Rasul Paulus bilang, tidak. Walaupun kalian percaya, tidak percaya, Allah sebagai orang maha kudus, apa yang Tuhan sampaikan, pasti itu akan terjadi. Jadi sebelum kalian masuk ke dalam grup diskusi, sudah belajar pasal 2 ayat 1 sampai ayat 8, dan kalian bisa membaca sekali lagi. Kita berumah pasal 2 ayat 1 sampai 8. Setelah itu kalian bisa mengambil sebagian waktu untuk grup diskusi. Yang pertama,
Apakah Anda bisa menjelaskan kebutuhan keselamatan kepada seorang primitif ateis dan seorang dididikan? Ya. Jadi, kalau kalian saat memberitahukan firman Tuhan kepada yang ateis dan didikan, apakah kalian bisa, bagaimana kalian bisa menjelaskan? Ya, karena kalian sudah belajar. Yang kedua, mengapa seorang cerdas tidak mau mendengar Injil? Mungkin kalian bisa berpikir, ya. Jangan memberi jawaban yang secara langsung. Kalian bisa berpikir, mengapa mereka tidak mau? Ya, dan nanti pasti Roh Kudus akan memberi jawaban kepada kalian, dan kalian sudah belajar. Dan yang ketiga, bagaimana hati Tuhan? Ya, saat kita belajar firman Tuhan, kita juga harus berusaha mengerti hatinya Tuhan saat melihat seorang cerdas sengaja menolak dia. Ya. Itu membayangkan saat kalian memberitahukan yang kebenaran kepada seorang yang menolak kalian, bagaimana hatinya kalian. Ya. Dan nomor 4, sebutkan 3 karakter Tuhan yang ditunjukkan oleh Paulus. Kita berhidup karena karakter Tuhan yang luar biasa. Ya. Bukan perbuatan kita yang baik, sungguh-sungguh tidak. Kita selalu membuat sesuatu yang kurang baik, kadang-kadang jahat, kotoran-kotoran selalu ada di dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana kita bisa berhidup dalam iman? Karena kita bisa datang kepada Tuhan untuk mengakui semuanya. Karena Dia akan mengampuni kita, hubungan kita akan semakin lama bertumbuh dan kita akan mengenal Tuhan yang lebih dalam. Terima kasih, inilah yang pelajaran pada malam ini. Kalian bisa menikmati semua pelajaran. Selamat hari Selasa. Selamat malam.